Oke, balik lagi bersama Mimin di sini guys ya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini Mimin bakal menceritakan alur film full adrenalin yang dibintangi oleh Daniel Steenson, Lauren Okadigbo, Byron Gibson, Yenis Cheung, dan beberapa bintang lainnya. Yang dimana film ini menceritakan tentang seorang mantan marinir yang sekarang berprofesi menjadi pembunuh bayaran setelah ia ditinggal oleh keluarganya. Daripada spoiler lebih dalam, maka dari itu siapkan posisi tersantuy kalian, lupakan sejenak utang-utang kalian. Oke, mari kita masuk ke dalam filmnya. Pembukaan film kita diperlihatkan pasukan polisi yang berhasil menangkap oknum koruptor pajak. Tiba-tiba, di tengah perjalanan mobil mereka dihalangi sebuah traktor. Dua anggota polisi pun turun dari mobil untuk mengecek keadaan dan juga bermaksud untuk memindahkan traktor tersebut, namun tiba-tiba sang ketua polisi yang tengah berada di mobil menyadari bahwa di luar sedang tidak beres. Kemudian dia mengajak pasukan yang lain untuk keluar dari mobil dan satu dari mereka harus tetap menjaga si koruptor. Namun mereka malah dihabisi oleh seorang misterius. Alhasil orang misterius tersebut berhasil masuk ke dalam mobil. Orang misterius tersebut bernama Walker. Sekedar informasi, Walker adalah mantan marinir yang sekarang beralih profesi menjadi pembunuh bayaran kelas internasional semenjak keluarganya tewas. Walker pun membuka penutup kepala sang koruptor tersebut dan menyamakan dengan foto di ponselnya yang ternyata koruptor itu adalah targetnya. Namun tiba-tiba Walker menodongkan senjatanya, sempat ingin menyuap Walker asalkan ia selamat. Namun inilah yang dilakukan Walker. It's mommy. We don't want that. Ketika Walker turun dari mobil, ia terkejut karena ketua polisi ternyata masih hidup dan berhasil kabur. Menyadari hal itu, Walker pun menghubungi rekannya dan mengatakan bahwa si koruptor telah ia lenyapkan. Namun salah satu dari pasukan polisi tersebut berhasil kabur dan melihat wajah Walker. Mendengar hal itu, rekan Walker menyarankan agar Walker datang ke tempat fasilitas yang disediakan untuk mengganti identitas dirinya. Singkat cerita, Walker pun sampai di tempat fasilitas dan menyuruh seorang petugas untuk segera mengganti identitasnya. Wanita tua itu mengatakan ia akan membuat identitas baru Walker sesegera mungkin. Akan tetapi Walker diwajibkan untuk menginap di sini 1 malam guna keselamatan dirinya sendiri. Thank you. Good night, Walker. Kemudian Walker dibawa ke sebuah ruangan oleh seorang petugas bernama Smitey. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, Smitey meminta Walker menyimpan barang bawaannya terlebih dahulu di sini, dari mulai handphone, dompet, dan lain-lain. Kemudian Walker juga diminta untuk mengubah sidik jarinya. Perlu Mimin sampaikan lagi bahwa tempat ini adalah tempat fasilitas organisasi pembunuh bayaran yang ingin mengubah identitas yang lama dengan yang baru. Ketika Walker hendak masuk ke kamar yang telah disediakan, Walker bertemu dengan beberapa pembunuh bayaran yang lain. Walker juga sempat melihat seorang wanita hamil bernama Juliet yang satu kamar bersama pembunuh bayaran yang bernama Elda. Di sisi lain, ada sekelompok mafia yang tengah bersiap-siap untuk menyerang tempat fasilitas. Aksi penyerangan ini dipimpin oleh 3 orang kaki tangan bos mafia yang bernama Beth, Sarah, dan juga Rainer. Rainer mengabari bosnya yang bernama Big jika mereka telah tiba di sekitar TKP. Usut punya usut, ternyata tujuan mereka adalah mengincar Juliet, wanita hamil yang sempat dilihat Walker tadi. Mereka akan bawa ke hadapan Big, si bos mafia. This is gonna be fun. Let's draw some blood. Scene beralih. Tampak di dalam kamar Walker melihat kalung liontin yang berisi foto putrinya yang seketika membuatnya bersedih. Usut punya usut, putrinya telah meninggal puluhan tahun yang lalu saat dirinya masih menjadi seorang marinir. Di sisi lain, para anggota mafia berhasil masuk ke dalam gerbang fasilitas, menghabisi satu persatu penjaga tempat fasilitas.
Kemudian sistem penjagaan CCTV dan akses keluar masuk mampu mereka retas dengan sangat mudah. Sementara Smitey, salah satu petugas, masih asik mendengarkan irama dangdut tanpa mengetahui kondisi sekitar yang tidak baik-baik saja. Hingga akhirnya Smitey mulai menyadari dan bersembunyi serta menyalakan alarm. Sementara itu Walker yang mendengar alarm nampak tak menghiraukannya. Ia tetap saja fokus meratapi kepergian putrinya. Tak lama kemudian datanglah Elda dan Juliet ke kamar Walker. Di sini Elda meminta bantuan kepada Walker karena Elda tahu jika penyerangan ini semata-mata hanya untuk menculik Juliet. Walker pun menjawab kalau ia tak peduli, apalagi ia tak mengenali Elda dan Juliet. Melihat sikap Walker yang seakan menolak untuk membantu, akhirnya Elda dan Juliet pun meninggalkannya. Tiba-tiba, salah satu mafia masuk dan menyerang Walker hingga Walker berhasil membuatnya meninggoy. Dari sanalah muncul niat Walker untuk membantu Elda dan Juliet, hingga akhirnya ia bertemu dengan Juliet dan Elda yang sedang melumpuhkan salah satu mafia. Elda mengatakan jika mereka membutuhkan banyak senjata untuk melawan para mafia-mafia tersebut. Setelah itu terdengar suara para anggota mafia di samping kamar. Elda mengajak Walker untuk menghabisi mereka, namun Walker malah mengatakan bahwa itu seharusnya menjadi tugas Elda. Alhasil, Elda berhasil menghabisi mereka satu persatu. Akan tetapi ketika Elda lengah, untungnya dengan sigap Walker berhasil menyelamatkan Elda. I had it under control. Clearly. Kemudian Elda mengajak Juliet ke ruang persenjataan karena anggota mafia masih amatlah banyak dan mereka pun minim senjata. Ketika mereka hendak masuk ke ruangan, tiba-tiba anggota mafia datang sehingga memaksa Juliet untuk bersembunyi di kolong mobil Mang Paiman. Akan tetapi Juliet malah ketahuan. Untungnya dengan sigap Walker dan Elda langsung membunuh anggota mafia tersebut. Di ruang persenjataan sial kembali menimpa mereka. Alih-alih berharap senjata akan tetapi lemari persenjataan terkunci yang kuncinya tidak pada mereka. Tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan hadirnya Smitey. Just the man we need. To be the man you didn't need. Walker pun langsung bertanya kepada Smitey mengenai kunci lemari persenjataan. Akan tetapi Smitey mengatakan bahwa kunci itu tidak ada padanya. Smitey hanya menyimpan kunci lemari dari persenjataan yang belum diamankan. Ketika lemari itu dibuka, mereka hanya menemukan beberapa pisau dan granat asap. Mau tidak mau, mereka harus memanfaatkan senjata yang ada. Di saat yang bersamaan, anggota mafia telah mengepung tempat itu, lalu terjadilah baku hantam dan baku tembak antara mereka. Ternyata ketika momen baku hantam dan baku tembak tadi, ternyata Smitey tertembak dan akhirnya meninggoy. Selain itu kaki Walker pun juga tertembak. Setibanya di ruang medis, Walker pun mencoba bertanya apa yang sebenarnya diinginkan para mafia tersebut. Elda pun akhirnya bercerita yang awalnya ia adalah pembunuh bayaran yang bekerja untuk seorang bos mafia. Selama ini bos mafia dan komplotannya menjalankan bisnis perdagangan manusia. Juliet dulunya adalah salah satu korban yang akan dijual. Namun ternyata si bos mafia malah menyukai Juliet hingga menjadikan Juliet pacarnya. Bertahun-tahun Juliet pacaran hingga mengandung anak bos mafia. Namun ketika Juliet dan cabang bayinya ada yang ingin menawar dengan harga tinggi, alhasil bos mafia malah ingin menjual Juliet. Dan ketika dulu berpacaran, Juliet kerap kali mendapat perlakuan tidak manusiawi, sehingga membuat hati nurani Elda sebagai sesama wanita tersentuh dan memilih untuk menyelamatkan Juliet. Mengetahui hal tersebut membuat Walker menjadi iba dan ia mengatakan kalau mereka harus segera kabur dari tempat fasilitas tersebut. Walker mengajak Elda untuk menonaktifkan perusak sinyal agar Walker bisa menghubungi temannya. Terlihat Elda meminta Walker dan Juliet untuk di sini saja, sementara ia sendiri yang akan menuju ke ruang monitor. Make sure he does. Ketika Elda hendak ke sana, Elda malah bertemu dengan Beth, salah satu tangan bos mafia bersama pasukannya, hingga baku tembak dan baku hantam pun terjadi.
Elda mampu menghabisi mereka, sementara Bates berhasil kabur. Kemudian Elda masuk ke ruang monitor dan berhasil menaktifkan perusak sinyal. Di sisi lain, Juliet sangat berterima kasih kepada Walker yang bersedia membantunya. Tak lama kemudian datanglah Elda, dan ia sempat mendapat goresan luka di dadanya karena pertarungan tadi. Elda mengatakan jika perusak sinyal sudah ia nonaktifkan, dan sekarang mereka harus ke ruang penyimpanan untuk mendapatkan ponsel. Di saat yang bersamaan, Sarah mendatangi 3 pembunuh bayaran yang juga kebetulan menginap di tempat fasilitas. Sarah menawarkan mereka pekerjaan, yaitu membantunya menangkap Juliet dan mereka akan dibayar. Kembali pada Walker, Elda, dan Juliet. Ketika mereka sedang berjalan menuju ruang penyimpanan, tiba-tiba mereka diserang oleh Bates hingga terjadilah baku tembak yang membuat Bates meninggoy. Singkat cerita, mereka telah masuk ke ruang penyimpanan untuk mengambil ponsel. Akan tetapi di ruangan itu telah terdapat pembunuh bayaran yang mencari mereka, sehingga Walker melempar bom asap berharap dapat mudah mengalahkannya. Akan tetapi pembunuh bayaran cukup mampu membuat mereka kewalahan, hingga akhirnya mereka mampu mengalahkannya. Kemudian Walker mengambil ponsel dan menelpon temannya untuk meminta bala bantuan. Akan tetapi temannya menjawab jika bantuan akan datang esok hari. Kemudian Walker mengajak Elda dan Juliet untuk terus bergerak karena kalau tetap di sini mereka bisa terkepung. Elda juga menyarankan agar mereka ke ruang depan untuk mengambil identitas baru sambil menunggu datangnya bantuan. Namun, ketika hendak pergi ke ruang depan, mereka kembali bertemu dengan pembunuh bayaran. Walker menyuruh Juliet dan Elda untuk pergi lebih dulu, sementara ia nantinya akan menyusul. Walker pun berhasil memancing pembunuh bayaran ke sebuah ruangan, hingga terjadilah baku hantam yang membuat pembunuh bayaran meninggoy. Di saat yang bersamaan, Juliet dan Elda malah bertemu dengan pembunuh bayaran. Elda menyuruh Juliet untuk lebih dulu ke ruang depan sementara ia akan bertarung dengan orang tersebut. Sangat disayangkan, Elda pun terpojok yang membuatnya tak berdaya. Namun Walker datang di saat yang tepat menantang pembunuh bayaran tersebut, hingga terjadilah pertarungan yang membuat pembunuh bayaran sekarat, sehingga dihabisi oleh Elda. Di sisi lain, Juliet ditangkap oleh Sarah. Sarah mengatakan jika ia melawan ia tak segan akan menghabisi Juliet dan cabang bayinya, walaupun bos mafia menginginkan Juliet dalam keadaan hidup. Setibanya di ruang depan, Walker dan Elda hanya menemukan berkas identitasnya sementara Juliet tidak ada di sana. Elda mempunyai firasat jika Juliet sekarang tertangkap sehingga ia mengajak Walker menyelamatkannya. Namun Walker menjawab jika ia sudah terlalu banyak membantu sehingga ia hanya berhenti sampai di sini. Lalu Elda mengatakan, apakah Walker tega jika nasib Juliet sama seperti nasib anak dan istri Walker? Rupanya Elda tahu banyak tentang Walker. Dulu semasa Walker masih menjadi marinir bertugas di medan perang, anak dan istrinya diculik mafia yang juga menjalankan bisnis perdagangan manusia. Namun karena ketika itu istri dan anak Walker melawan, alhasil mereka dihabisi. Elda pun pergi sendiri untuk menyelamatkan Juliet. Sementara itu Walker yang hendak pergi tiba-tiba menemukan liontin miliknya yang terjatuh. Ketika Walker memandangi foto putrinya, alhasil hati Walker kembali tergugah untuk menyelamatkan Juliet. Apalagi Juliet mengandung seorang bayi.
Singkat cerita, dari kejauhan, Elda telah memantau keberadaan Juliet yang hendak dibawa kabur oleh Sarah dan juga Rainer. Ketika mereka hendak masuk ke mobil, Elda pun mulai melakukan aksinya. Ketika Rainer hendak menghabisi Elda, tiba-tiba Walker datang membantu menyerang kaki tangan bos mafia itu. Sementara Elda juga harus bertarung dengan Sarah. Sampai suatu ketika Walker sudah merasa amat kelelahan, namun dipukul bertubi-tubi oleh Rainer. Sementara Elda berhasil membunuh Sarah. Kemudian Elda berusaha membantu Walker hingga terjadi lagi baku hantam. Dan pada akhirnya mereka berhasil menghabisi seluruh komplotan mafia yang dikirim Big Si bos mafia. Tak lama kemudian datanglah bala bantuan yang dikirim oleh rekan Walker. Kemudian rekannya mengatakan bahwa ada tawaran pekerjaan baru untuk Walker. Akan tetapi Walker menjawab ia akan menyelesaikan dulu urusannya. Quick, she's kicking. Penutupan film. Di beberapa minggu kemudian, nampak Big Si bos mafia bersantai di ruangannya. Tak lama dari itu ia mendengar suara keributan dari luar. Dengan sigap ia mengeluarkan senjatanya dan menembak ke depan, yang ternyata ia tembak adalah anak buahnya sendiri. Tanpa banyak bacot, Walker pun menghabisi bos mafia tersebut dan film pun selesai. Terima kasih lurku semua, saya Mimin Gunting Film beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa pada video selanjutnya.